Ya, jadi berapa ya ponten atau angka sementara untuk DPR, Wakil Rakyat selama 9 bulan bekerja? Berapa nilainya? Saya 4 dari skala 10 4. dengan beberapa pertimbangan. Jadi Pak Komar tadi kan bilang bahwa rasional dan idealis. Bagi saya DPR itu rasional tetapi tidak idealis. Misalnya soal pembahasan undang-undang di kala pandemik, dikebut itu semua. Tetapi lucunya setelah rajin di masa pandemik, malah dikurangi prolegnasnya. Harusnya ditambah karena sedang rajin-rajinnya di kala pandemik. Nah ini kan mereka sedang membangun upaya nanti di ujung agar angka persentase kinerja legislasi meningkat. Jadi dikurangi prolegnas, sedang rajin-rajinnya karena ada Minerba, Omnibus Law, MK, dan semua hal yang ditentang publik sedang dikerjakan sekarang. Nah oleh karena itu angkanya mohon maaf ini sangat sedih sebenarnya karena wakil kami tidak bekerja maksimal di angka merah 4. Dari Formapi berapa angka DPR 9 bulan bekerja? Saya agak murah hati sedikit naikin 1 jadi 5 gitu ya. Tetap merah tapi ya. Itu pun murah hati sudah saya itu karena ingin berbeda sama Pusako aja gitu ya. Pertimbangannya? Pertimbangannya ini tahun pertama gitu ya. Di 5 tahun lalu periode 2014-2019 dalam setahun di tahun pertama itu hanya 3 RUU prioritas yang berhasil disahkan gitu ya. Kali ini sudah ada 1. Kita tinggal menunggu 2, mungkin Cipta Kerja, mungkin ideologi Pancasila gitu ya. Tapi masih ada 6 bulan waktu tersisa. Kita tahu sendiri ada banyak catatan merah sejauh ini, tapi ini baru 5 bulan gitu ya, atau 6 bulan bekerja gitu di tahun 9 bulan. Di 2020. Kalau di angka 2020 ya, karena mulai dari 2019. Masih ada 6 jadi bulan. masih akan dilihat ke depannya, masih diberi kesempatan. Walaupun memang harus dikasih catatan soal MKD yang sejak awal kelihatannya sudah melempem gitu ya. Bagaimana bisa di tahun pertama mereka sudah bisa ditipu gitu ya oleh fakta bahwa ada dugaan pelanggaran serius terkait dengan kode etik di Komisi 7 ketika ada anggota yang diduga minta jatah CSR gitu ya. Dan MKD-nya berkomentar malah itu adalah salah inalumnya. Itu saya pikir bukan cuma kekacauan cara berpikir gitu ya, tapi sudah membalik-balikan fungsi penegakan etik Mahkamah Kehormatan Dewan. Padahal itu satu-satunya lembaga yang seharusnya bisa menjewer. Betul. Menjewer telinga anggota secara DPR. Etis gitu ya. Secara etis. Baik. 5. Mbak Dian? Saya mau kasih berapa sebenarnya saya juga bingung Mbak Nana. Jadi begini, kalau kita mau kasih 5 atau kasih 4, coba kita lihat dulu ya dari prosesnya, jalannya. Aku hanya melihat memang dari rancangan undang-undang POPS. Oke, singkat saja Mbak. Oke, kalau dilihat dari jalannya RUU PKS, saya sebenarnya tidak bisa memberi nilai. Saya sebenarnya tidak bisa memberi. Karena belum gol. Bukan hanya belum gol, tidak ada pembahasan sama sekali. Kosong. Dari niatnya juga tidak bisa dinilai? Atau justru dari niatnya itu yang jadi minus? Niatnya tiba-tiba ya bikin shock kemarin terakhir. Tapi oke lah kasih 2 deh nggak apa-apa. Kasih 2? Baru 5 bulan kan tahun ini. Oke, dan kemudian sudah ada janji akan masuk di bulan Oktober 2020. Janjinya ditepati kami tambah. Oke, ini janjinya disaksikan dan didengarkan. Oktober 2020 katanya. Oke, kalau ditunggu. ditepati nambahnya berapa nih? Lihat dulu dong. Belum udah nawar ini gimana? Lihat dulu. Habis dijanji juga. Baik, boleh ditanggapi singkat-singkat Bang Supratman? Ya, jadi tadi saya mau tanggapi yang penyintas tadi ya Ibu Helda kalau nggak salah. Prinsipnya RUU PKS itu pasti menjadi harapan kita bersama. Tapi jangan lupa juga bahwa di dalam perdebatan-perdebatan justru kita tidak menginginkan nanti menimbulkan lagi gesekan-gesekan di antara kelompok-kelompok masyarakat. Cukup beberapa RUU yang selama ini itu sudah pernah menimbulkan dampak itu cukup. Ke depan RUU PKS akan kita lakukan supaya ini kami semua juga punya keluarga yang sama, punya anak perempuan. Tapi yang saya ingin sampaikan begini, terlepas dari semua penilaian, mau tidak suka atau tidak kami pasti terima. Tetapi tolong juga hargai, lihatlah prestasi-prestasi yang objektif yang sedang kami lakukan, berbenah. Karena itu tercantum di dalam rencana strategis DPR. Bang Komarudin. Ya, saya komentar pendek saja. Kami punya kelemahan, tapi suka atau tidak suka DPR dibutuhkan. Benci tapi rindu, karena itu negara membutuhkan, rakyat membutuhkan itu. Kalau tidak ada aktivitas DPR ya kegiatan formal negara juga tidak jalan. Oleh karena itu terima kasih atas kritikan masukannya.
Tapi saya mau sampaikan begini, batu yang besar bisa bocor oleh tetesan air hujan. Bukan karena derasnya air hujan, tapi karena keseringannya. Silakan sering dikritik dan beri masukan, pasti kita merubah. Terima kasih Bang Komar. Bang Mardhani? DPR institusi publik, wajar kalau dinilai. Dan karena itu penilaian ini jadi masukan buat kita, walaupun jujur saya sedih karena perimbangan koalisi oposisinya nggak nyambung. Jadi mohon bantuan aja biar PKS kuat. Gitu. Baik. Katanya wajar benci tapi rindu. Mudah-mudahan lebih banyak rindunya. Saya khawatir banyakkan bencinya, Bang Komar. Itu yang saya khawatirkan. Tapi terima kasih banyak sudah bersedia hadir malam ini menjawab berbagai pertanyaan di Mata Najwa. Tidak semuanya berani datang. Jadi terima kasih sudah mau datang ke Mata Najwa malam ini. Terima kasih teman-teman sudah datang malam ini. Terima kasih paling banyak kepada Anda rakyat yang malam ini menyaksikan Mata Najwa. Terima kasih kepada wakil rakyat, tapi yang paling penting terima kasih kepada Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Thank you, Bang. Undang-undang bukanlah perkara yang sepele dan ringan. Sekali disahkan bisa mengikat rakyat berjumlah jutaan. Wajar jika publik cerewet di sepanjang proses legislasi. Sudah kewajiban DPR menyerap segala suara dan aspirasi. Jangan gampang bicara soal publik bisa menggugat di MK. Fokus saja pada proses penyusunan yang mestinya terbuka. Di setiap draft undang-undang yang sedang dibicarakan, di sanalah hakikat demokrasi sedang dipertontonkan. Dengar dan simaklah suara rakyat dengan seksama. Wakil rakyat bukan untuk amankan agenda tak kentara. Ataukah janji-janji kampanye sudah tertimbun lobi dan sumpah jabatan sudah terlanjur tidak berarti? Ujung-ujungnya nasib rakyat pula yang terancam pengap jika undang-undang digarap di kamar-kamar yang gelap. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu, menghalau awan mendung, kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekahkan harapan, menepis kabut gelap, niatkan kunjung terkepal, bekik menebal terjadi.